Dulu aku dianggap tidak pantas, dicibir hanya karena gaji kecil, ditolak karena tak punya apa-apa. Tapi hari ini, dunia yang menertawakanku dulu, kini berdiri untuk bertepuk tangan. Ingatlah, jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Hari ini mungkin mereka belum bersinar, tapi besok bisa jadi merekalah yang cahayanya menyilaukan. Sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh ini, tolong bantu kami agar terus semangat membagikan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Klik tombol subscribe sekarang juga. Pastikan ya, subscribe-nya benar-benar ditekan. Karena satu klik dari kamu, sangat berarti untuk kami. Rizal bukan anak orang kaya. Ia tak punya rumah besar, tak punya mobil mewah, apalagi pekerjaan tetap di kantor megah. Ia hanya seorang teknisi IT freelance, bekerja dari kamar kos sempit dengan koneksi internet seadanya. Gajinya tak menentu. Kadang cukup untuk makan 2 kali sehari. Kadang harus berutang ke warung sebelah demi bisa beli mie instan. Tapi yang Rizal punya adalah semangat. Semangat untuk terus belajar, bekerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat meski belum punya apa-apa. Ia percaya, nilai seseorang bukan dari isi dompetnya, tapi dari apa yang ia perjuangkan setiap hari. Pertemuannya dengan Alia terasa seperti hadiah dari langit. Alia adalah gadis cerdas, cantik, dan berhati lembut. Ia mahasiswi hukum yang aktif di kegiatan sosial. Mereka bertemu saat mengerjakan proyek kemanusiaan di kampus. Alia yang awalnya hanya menghargai kerja Rizal, lambat laun jatuh hati pada kesederhanaannya. Dalam diam, Rizal juga menaruh hati pada Alia, tapi ia selalu merasa rendah diri. Dia terlalu tinggi untukku, pikirnya. Namun cinta mereka tumbuh pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tapi dalam dan tulus. Tanpa mereka sadari, 2 tahun telah mereka lewati bersama, saling menguatkan dalam perjuangan masing-masing. Alia tidak pernah mempermasalahkan gaji Rizal yang kecil. Ia tahu Rizal adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Bagi Alia, itu lebih penting dari apapun. Namun Rizal masih dihantui ketakutan. Bagaimana jika keluarganya tidak menerima dia? Bagaimana jika latar belakangnya dijadikan alasan untuk memisahkan mereka? Meski begitu, tekad Rizal tak goyah. Ia menabung diam-diam selama berbulan-bulan demi bisa membeli cincin sederhana untuk melamar Alia. Ia bahkan meminta restu dari ibunya di kampung, yang hanya bisa memberinya doa dan dukungan penuh. Dengan jantung berdebar dan harapan besar, Rizal akhirnya memantapkan hati untuk melamar wanita yang ia cintai. Hari itu datang. Rizal mengenakan satu-satunya kemeja putih yang ia setrika sendiri malam sebelumnya. Sepatu pantofel pinjaman dari temannya sudah ia poles hingga mengilap. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana yang dibeli dari hasil kerja keras selama 3 bulan. Ia tiba di rumah Alia dengan tangan bergetar tapi hati yang penuh harap. Rumah itu besar, mewah, dan megah. Kontras dengan dunia Rizal yang sederhana. Tapi ia meyakinkan diri, yang mereka lihat pasti ketulusan niatku. Tapi ternyata, dunia tidak selalu memandang dari hati. Rizal disambut dingin. Bapak Alia menyambut dengan basa-basi sopan. Tapi ibu Alia dari awal tatapannya seperti menelanjangi Rizal dengan pandangan meremehkan. "Kamu kerja di mana?" tanya ibu Alia tanpa senyum. Rizal menjawab jujur, bahwa ia freelance IT. Mendengar kata freelance, wanita itu tertawa kecil sambil melirik suaminya. "Freelance? Itu artinya kamu nganggur, kan?" Ucapannya membuat suasana membeku. Rizal tercekat. Ia ingin menjelaskan, tapi napasnya seperti ditahan oleh rasa malu dan harga diri yang tercabik.
Kalimat demi kalimat tajam terus dilontarkan. Anakku lulusan hukum. Gaji dia nanti bisa 2 digit. Kamu bisa kasih dia apa? Makan dari proyek-proyek recehan yang kadang ada kadang enggak? Jangan mimpi. Nak, kamu bukan level dia. Suasana menjadi tegang. Alia mencoba menahan tangis. Sementara Rizal hanya bisa duduk dengan wajah pucat. Rasa sakitnya bukan karena ditolak, tapi karena dihina di hadapan orang banyak. Hatinya seperti dipukul berkali-kali. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia pulang malam itu tanpa cincin, tanpa harapan, hanya dengan luka dalam dada yang tak bisa dilihat mata. Malam itu Rizal tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap jendela dengan mata kosong. Kata-kata Ibu Alia terus terngiang di telinganya. Kamu bukan level dia. Hati Rizal remuk. Ia bukan hanya kehilangan wanita yang ia cintai, tapi juga dihancurkan sebagai manusia. Ia merasa kecil, tidak berharga. Bahkan dirinya sendiri mulai meragukan. Apa benar aku ini cuma pecundang? Tapi di saat-saat tergelap itulah, muncul bara kecil dalam hatinya. Bara yang pelan-pelan membakar luka menjadi semangat baru. Esoknya, Rizal memutuskan untuk bangkit. Ia menuliskan di dinding kamarnya, "Aku akan sukses." Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi. Ia belajar coding lebih dalam, mengambil kursus online, dan mencari proyek luar negeri. Ia juga belajar bisnis, membaca buku-buku biografi orang sukses, dan menyusun target mingguan. Ia tahu ini tidak akan mudah. Tapi setiap kali ingat wajah sombong Ibu Alia, ia semakin terpacu. Ia tidak ingin dihargai karena uang, tapi ia ingin punya kekuatan agar tidak lagi diremehkan. Proyek pertama Rizal adalah membuat sistem keamanan sederhana untuk website toko online milik temannya di Bandung. Dibayar hanya Rp150.000, tapi ia mengerjakannya seperti sedang membangun sistem milik perusahaan besar. Ia belajar bagaimana menyusun kode rapi, memperbaiki celah keamanan, dan merancang tampilan antarmuka. Dari situ, datang proyek kedua, lalu ketiga. Lalu mulai banyak orang yang merekomendasikan Rizal sebagai anak muda jenius, meski belum terkenal. Ia mulai membuka akun di berbagai platform freelance luar negeri seperti Upwork dan Fiverr. Pagi, siang, malam, semua ia isi dengan belajar dan bekerja. Tidak ada waktu nongkrong, tidak ada liburan. Bahkan makan pun sering disambi sambil mengetik. Laptop bekasnya yang sudah aus jadi satu-satunya teman hidup. Di sisi meja kerjanya, tertempel tulisan kecil, "Jangan menyerah, Rizal. Suatu hari, dunia akan melihatmu bukan dari dompet, tapi dari perjuangan." Kalimat itu jadi pengingat saat ia merasa ingin menyerah. Setiap proyek selesai, ia tidak hanya dapat uang, tapi juga ilmu dan kepercayaan dari klien. Perlahan, penghasilan Rizal naik. Dari hanya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah per bulan. Tapi bukan itu yang membuatnya bangga. Yang membuatnya bangga adalah saat ia berhasil membentuk tim kecil dari anak-anak muda desa yang juga tidak mampu. Ia mengajarkan mereka IT dasar dan mengajak mereka ikut proyek bersama. Rizal mulai membangun mimpi besar, membuat perusahaan rintisan, startup, yang bisa bersaing secara global. Kantornya, sebuah warung kopi kosong yang ia sewa murah. Tapi bagi Rizal, itu adalah istana tempat mimpi mulai ditanam. Pada tahun ketiga perjuangannya, salah satu aplikasi keamanan yang ia rancang menarik perhatian investor dari Singapura. Mereka menyukai algoritma sederhana tapi efektif yang Rizal buat. Dari sana,
Ia mendapat pendanaan pertama sebesar 100.000 dolar Singapura. Ia hampir tak percaya, menangis di kamar kosnya sambil bersujud syukur. Ia langsung menelepon ibunya di kampung, dan hanya bisa berkata, "Bu, anakmu berhasil." Bukan lagi freelancer kecil. Kini, Rizal resmi menjadi CEO dari startup X-Secure, sebuah platform keamanan siber untuk bisnis-bisnis digital di Asia. Namun, kesuksesan tidak datang semulus dongeng. Setelah mendapat pendanaan, Rizal justru menghadapi tekanan yang lebih besar. Klien mulai datang dari berbagai negara, Australia, India, bahkan Timur Tengah. Tapi tuntutan mereka juga tidak main-main. Ia harus menyiapkan sistem yang aman, cepat, dan stabil. Ia pernah begadang 3 malam tanpa tidur demi memperbaiki bug yang muncul saat presentasi dengan investor besar. Ia pernah dimaki klien karena sistem down 15 menit. Tapi dari semua kesulitan itu, Rizal belajar. Mental pengusaha bukan mental manja. Di tengah tekanan, tim Rizal tumbuh. Anak-anak muda dari berbagai daerah bergabung. Mereka menyebut Rizal sebagai bos yang selalu kerja paling keras. Rizal tidak duduk santai di ruang kaca. Ia ikut ngoding, ikut lembur, ikut keliling mencari mitra kerja. Kantornya pindah ke gedung kecil di Jakarta Selatan. Logo X-Secure terpampang di pintu, dan setiap orang yang masuk adalah orang yang pernah diremehkan. Filosofi Rizal sederhana: jika dunia menolakmu, ciptakan dunia sendiri di mana kamu dan orang sepertimu dihargai. 5 tahun berlalu sejak malam hinaan itu. Dunia Rizal telah berubah total. Startup X-Secure menjadi perusahaan penyedia layanan keamanan data digital yang digunakan oleh lebih dari 200 perusahaan di Asia. Penghasilannya tak bisa dihitung dengan sistem gaji bulanan biasa. Setiap proyeknya bisa bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ia tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga menjadi simbol perjuangan anak muda yang memulai dari nol. Namanya mulai muncul di berbagai media, bahkan masuk daftar 30 under 30 versi Forbes Asia. Meski hartanya melimpah, Rizal tetap hidup sederhana. Ia tinggal di rumah minimalis, naik mobil biasa, dan masih makan di warteg langganan. Tapi satu hal yang tak berubah, semangatnya untuk membantu sesama. Rizal membentuk komunitas pelatihan gratis untuk anak-anak muda dari desa-desa tertinggal. Ia sediakan laptop, jaringan internet, dan pengajar terbaik. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak muda yang diremehkan hanya karena miskin. Karena ia pernah ada di titik itu, dihina, direndahkan, dan hampir menyerah. Suatu hari, Rizal diundang sebagai pembicara utama dalam seminar internasional teknologi di sebuah hotel mewah di Jakarta. Ballroom penuh dengan pengusaha, pejabat, dan tokoh nasional. Saat ia naik ke podium, kamera dan lampu sorot mengarah padanya. Di antara para tamu, ia tak menyadari bahwa 2 pasang mata memperhatikannya dengan ragu, lalu terkejut. Alia dan ibunya duduk di barisan tamu undangan. Wajah mereka memucat saat menyadari, pria yang berdiri anggun di atas panggung adalah Rizal. Pria yang dulu mereka tolak dan hina. Alia terpaku. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari Rizal. Sosok yang dulu datang ke rumahnya dengan kemeja lusuh, kini berdiri dengan penuh wibawa. Suaranya tegas, pembawaannya percaya diri, dan seluruh hadirin terpukau oleh ide-idenya tentang masa depan teknologi Indonesia. Ibu Alia pun duduk kaku. Dunia seperti jungkir balik. Pria yang dulu ia anggap tidak pantas untuk anaknya, kini lebih sukses dari siapapun yang ia kenal. Dan mereka tak bisa berkata apa-apa,
hanya bisa menunduk dalam diam penuh sesal. Setelah sesi seminar selesai, Rizal turun dari panggung dan langsung dikerubungi wartawan, pengusaha, dan mahasiswa. Ia melayani mereka dengan sopan, seperti biasa, tenang dan merakyat. Namun dari kejauhan, Alia berdiri terpaku. Ia tak sanggup melangkah. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Di sampingnya, sang ibu tampak gelisah, menggenggam tas erat-erat. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka mendekat ke arah Rizal. Sang ibu berdiri di hadapannya, suara bergetar. "Rizal, maafkan saya. Saya dulu salah menilai kamu. Saya benar-benar minta maaf." Rizal menatap wajah wanita yang pernah menghancurkan harga dirinya di masa lalu. Namun tak ada amarah di matanya, hanya ketenangan dan kebesaran hati. "Tak perlu minta maaf, Bu," ucapnya pelan tapi mantap. "Kalau bukan karena hinaan ibu malam itu, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini." Ibu Alia menangis diam-diam. Alia pun menatap Rizal dengan mata basah, lalu berkata lirih, "Aku bangga padamu, Rizal. Dan aku minta maaf karena dulu tak cukup kuat untuk membelamu. Tapi semua sudah terlambat." Rizal tersenyum. Senyum yang tenang, bukan untuk membanggakan diri, tapi senyum yang lahir dari luka yang sudah sembuh. "Aku tak pernah menyimpan dendam, Li. Kita semua hanya manusia, belajar dari perjalanan masing-masing. Dan aku percaya, segala yang pernah kita lalui, ada hikmahnya." Alia mengangguk, menahan isak. Mereka berbicara sebentar, mengenang masa lalu yang penuh perjuangan. Rizal tak pernah menyesal mencintai Alia. Cinta itu membawanya pada luka, dan luka itu membawanya pada kekuatan. Meski mereka tak berjodoh, pertemuan itu menjadi penutup yang indah. Alia telah bertunangan dengan orang lain, dan Rizal juga telah menemukan wanita sederhana yang mencintainya tanpa syarat. Namun kenangan itu tetap tinggal, bukan untuk disesali, tapi sebagai pelajaran. Rizal pulang malam itu bukan dengan kemenangan, tapi dengan rasa damai. Ia telah memaafkan masa lalu, dan melangkah menuju masa depan tanpa beban. Sebab bagi Rizal, kesuksesan sejati bukan saat orang yang menghina berlutut meminta maaf, tapi saat kita bisa memaafkan tanpa merasa lebih tinggi. Kini, Rizal menjadi inspirasi ribuan anak muda. Ia mendirikan lembaga sosial bernama Level Kamu Bukan Gajimu, yang membantu pemuda miskin belajar teknologi, membangun usaha, dan memperbaiki hidup. Ia selalu mengatakan di setiap seminar, "Dulu saya dihina karena gaji kecil. Hari ini, saya bahkan tidak tahu pasti berapa penghasilan saya. Tapi saya tahu satu hal, saya bahagia, dan saya berguna." Kalimat itu menjadi viral di media sosial. Banyak anak muda mencetaknya jadi poster, menempelnya di kamar, bahkan menjadikannya bio WhatsApp mereka. Dan ketika ada yang bertanya padanya, "Pak Rizal, berapa sih gaji Bapak sekarang?" Rizal hanya tertawa kecil. "Saya tidak menghitungnya lagi. Karena hidup bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi berapa banyak orang yang hidupnya bisa kita bantu." Jawaban itu menggema di aula seminar, di hati pendengarnya, dan mungkin di hati kita semua. Jadi, jangan pernah takut dianggap kecil. Jangan takut diremehkan. Karena kadang, hinaan hari ini adalah bahan bakar untuk menjadi luar biasa esok hari.